Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selima Retno, NIM 192340096, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pada pertemuan minggu kelima dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi, yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka, dengan Ibu Desriani S. Sos M.Com sebagai dosen pengampu. Langsung saja, mari kita bahas. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Nah, sebelum bahan pustaka mengalami kerusakan, akibat faktor internal dan eksternal, alangkah lebih baik terlebih dahulu melakukan tindakan pencegahan kerusakan bahan pustaka. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan kerusakan bahan pustaka ini dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor lingkungan. Yang kedua, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor biota. Yang ketiga, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor manusia. Dan yang terakhir, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor bencana. Pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor lingkungan juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Kedua, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor cahaya. Yang ketiga, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor pencemar udara. Yang pertama, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi bahan pustaka adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan 45-60%. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, satu-satunya cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Namun, terdapat perpustakaan yang memasang AC dan mengoperasikannya hanya setengah hari saja dikarenakan biaya operasional yang besar. Untuk itu, suhu diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari, dan suhu tersebut sejuk bagi manusia dan aman bagi bahan pustaka. Untuk menurunkan kelembapan yang tinggi, pihak perpustakaan dapat memasang sebuah alat bernama dehumidifier pada ruangan koleksi atau silika gel pada laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Pencegahan yang kedua yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor cahaya. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memindahkan buku-buku di ruang koleksi jauh dari jendela atau tidak terkena langsung oleh cahaya. Untuk menghilangkan radiasi UV dari cahaya luar, pihak perpustakaan dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela, sedangkan pada lampu, pihak perpustakaan dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu. Pencegahan yang ketiga yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor pencemar udara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, ruangan menggunakan AC, dikarenakan di dalam AC terdapat filter yang dapat menyaring udara. Selain itu, ruangan yang menggunakan AC akan senantiasa tertutup sehingga dapat mengurangi adanya debu. Langkah yang kedua yaitu dengan memasang alat pembersih udara, dikarenakan di dalam alat tersebut terdapat karbon aktif yang dapat menyerap pencemar udara, dan juga terdapat filter yang dapat membersihkan udara dari debu. Dan langkah yang ketiga yaitu menyimpan buku-buku pada kotak-kotak pelindung. Materi selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor biota. Cara-cara pencegahan yang dapat dilakukan antara lain memeriksa bahan pustaka secara berkala, membersihkan debu pada tempat penyimpanan buku secara berkala, menurunkan kelembapan udara agar tidak terlalu lembab, dan tidak menyusun bahan pustaka terlalu rapat agar tidak menghalangi sirkulasi udara. Oh ya, untuk buku yang baru saja dibeli atau diterima dari pihak lain, sebelum disimpan bersama-sama dengan buku lainnya, sebaiknya bahan pustaka tersebut difumigasi. Selanjutnya, untuk mengusir serangga dari rak penyimpanan buku, sebaiknya pada rak penyimpanan buku diletakkan bahan-bahan dengan bau yang menyengat, seperti kapur barus, PDB, naftalen, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor manusia. Yang pertama, pada rak penyimpanan. Sebaiknya rak penyimpanan buku itu tidak mudah terbakar dan juga memiliki ukuran yang lebar agar dapat menyangga buku sehingga tidak ada bagian buku yang menonjol.
Selanjutnya, rak paling bawah sekurang-kurangnya berada 10 cm di atas permukaan lantai untuk mencegah kemungkinan terkena air karena pipa air yang bocor. Selain itu, rak penyimpanan buku juga ditempatkan pada ruangan dengan ventilasi yang baik dan jaraknya cukup antar buku, sehingga pemustaka dapat dengan mudah mengambil dan mengembalikan bahan pustaka. Yang kedua yaitu penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak harus ditopang secara kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Untuk jenis buku yang tidak bisa disusun secara tegak, sebaiknya disusun secara horizontal pada bagian tepi rak. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bahan pustaka dan bahan pustaka masih secara kuat menempel. Yang ketiga yaitu penataan buku secara mendatar. Bahan pustaka dapat disusun secara mendatar, contohnya pada map-map tebal atau lembaran-lembaran dengan ukuran yang besar. Sebaiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang keempat yaitu menyimpan buku dengan ukuran yang besar atau lebar. Buku-buku seperti ini sebaiknya diletakkan atau direbahkan di atas meja. Apabila hendak mengambil salah satu di antaranya, buku-buku yang berada di atasnya sebaiknya dipindahkan terlebih dahulu. Kemudian pada saat buku yang dimaksud telah terambil, buku-buku yang telah dipindahkan sebelumnya diletakkan seperti susunan semula. Yang kelima yaitu pada saat pameran. Buku-buku yang dipamerkan harus dilindungi dari tindakan vandalisme dan pencurian. Kelembapan udara tidak boleh lebih dari 60%. Intensitas cahaya dan kandungan ultravioletnya harus ditekan serendah mungkin. Jilidannya pun juga tidak boleh terlalu kuat dan harus diletakkan di alas yang lembut. Yang keenam yaitu penjilidan kembali. Memotong bagian pinggir buku atau punggung buku sebaiknya tidak dilakukan. Jilidan asli sedapat mungkin dipertahankan. Semua bahan yang digunakan dalam proses penjilidan buku ini harus bebas dari asam, kuat, dan juga stabil. Yang ketujuh yaitu penanganan. Bahan pustaka sebaiknya terhindar dari makanan, minuman, pencahayaan langsung, dan lain sebagainya. Selain itu, pemustaka yang datang ke perpustakaan sebaiknya tidak melipat halaman buku untuk dijadikan pembatas, menggunakan air liur untuk membuka halaman, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu reproduksi. Kegiatan reproduksi contohnya seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi yang merupakan usaha untuk melestarikan informasi bahan pustaka. Namun, pada pelaksanaannya yang kurang hati-hati mengakibatkan kerusakan pada fisik bahan pustaka. Contohnya pada saat memfotokopi buku yang memiliki jilidan yang kuat, yang pada akhirnya mengakibatkan jilidan tersebut menjadi rusak dan bahan pustaka menjadi cepat rapuh. Apabila hendak memfotokopi bahan pustaka, pastikan hanya jenis-jenis buku yang bisa dibuka penuh saja. Materi terakhir yang akan dibahas yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor bencana. Pada umumnya, bencana datang tidak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun, terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi bencana yang datang. Langkah-langkah tersebut antara lain mempersiapkan lemari khusus untuk koleksi-koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di beberapa ruangan di perpustakaan, dan mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat, seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain sebagainya. Cukup sekian video kali ini. Apabila selama penyampaian ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.